Nah, perkenalkan, selamat pagi, selamat malam ataupun selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Firdaus. Di sini saya akan melakukan presentasi solusi saya untuk studi kasus yang diberikan pada seleksi LAPSI tahun 2024 ini. Di sini kita akan mulai untuk mengenal lebih jauh tentang XYZ Corp ini yang menjadi uh, peran utama pada studi kasus ini. Jadi XYZ Corp ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang retail yang telah berdiri sejak tahun 1998 serta memiliki toko mencapai 200 toko dengan pendapatan tahunan mencapai 500 juta dolar. Nah, XYZ Corp ini sebagai perusahaan retail tentunya menyediakan berbagai macam produk dari mulai produk-produk keseharian kita sampai barang-barang elektronik. Juga XYZ Corp ini sangat mengedepankan penyediaan produk yang berkualitas serta layanan pelanggan yang sangat baik. Sehingga saat ini XYZ Corp ini memiliki keunggulan berupa basis pelanggan yang loyal. Nah, setelah kita mengetahui apa itu XYZ Corp, kita tentunya akan melakukan analisis terhadap XYZ Corp ini. Jadi XYZ Corp ini memang apabila kita lihat sekilas, memang telah memiliki basis yang kokoh. Namun terdapat beberapa ruang-ruang yang dapat kita tingkatkan lebih sehingga ke depannya tidak akan menjadi masalah-masalah yang kritis atau membahayakan. Kita lihat dari mulai Portos Five Force, kita lihat bahwa dilihat XYZ Corp ini memiliki tekanan faktor eksternal yang sangat besar akibat dari memang pasar industri retail yang kompetitif serta sangat dinamis. Dan untuk SWOT sendiri, kita lihat bahwa XYZ Corp ini walaupun telah memiliki basis internal yang kokoh, namun tetap memiliki ruang-ruang yang mudah goyah seperti saat ini. XYZ Corp ini memiliki proses adopsi teknologi yang lamban serta infrastruktur IT yang usang sehingga menyebabkan operasional dari XYZ Corp ini menjadi tidak efisien. Nah, setelah itu kita akan melakukan identifikasi apa sih yang permasalahan yang dialami XYZ Corp. Nah, kita akan menggunakan diagram issue tree. Dari sini, kita tentunya ingin mempertahankan objektif utama dari XYZ Corp ini bahwa memang XYZ Corp ini ingin menjaga keunggulan kompetitifnya serta mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari sini kita mengetahui bahwa problemnya ini berupa efisien operasional dan infrastruktur IT yang rendah, serta keputusan bisnis yang lamban, sampai keamanan infrastruktur IT yang mudah untuk dibobol. Nah, penyebab dari masalah-masalah ini sangat beragam dari mulai infrastruktur IT yang usang, adopsi teknologi yang lamban, data yang terfragmentasi, sampai keamanan data perusahaan yang tidak mengikuti standar dan regulasi yang diberikan. Nah, maka dari itu eh, beberapa solusi dapat dilakukan dari mulai menggunakan sistem IT yang up to date dan terintegrasi, manajemen data yang jelas, dan eh, interpretasi yang baik, serta menggunakan infrastruktur keamanan yang up to date, serta standar dengan regulasi yang ada. Maka dari itu, saya ingin melakukan mempropose sebuah solution bernama DigiXYZ. Jadi DigiXYZ ini merupakan sebuah one-stop end-to-end IT system yang berbasis microservice untuk memberikan dukungan transformasi digital untuk XYZ Corp. Sebelum itu, kita tentunya harus mengetahui apa itu one stop dan end to end. Jadi one stop ini merupakan penyediaan solusi dalam satu platform tunggal. Jadi tidak terpisah-pisah dan mudah untuk diintegrasikan. Selanjutnya end to end. Jadi solusi ini tuh mencakup sistem IT yang menjadi solusi ini mencakup proses bisnis dari awal hingga akhir dari XYZ Corp ini. Sehingga tidak setengah-setengah. Juga DJI ini berbasis microservice sehingga komponen-komponen pada DJI ini walaupun terintegrasi tetap memiliki otonomi atau independensi sampai titik tertentu sehingga apabila ingin melakukan update ataupun ada gangguan tidak mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya. Jadi DJI ini juga uh, terdiri dari DigiSync, DigiSec, DigiInsight, dan DigiFlow. Yang pertama DigiFlow. DigiFlow ini atau Digital Flow adalah tentang bagaimana kita melakukan digitalisasi terhadap proses-proses bisnis yang berpotensi untuk digitalisasi dari bisnis XYZ Corp ini dari mulai seperti mengurusi supply chain, sumber daya manusia, pelayanan pelanggan, sampai pencatatan data historis dari aktivitas XYZ Corp ini. Nah, isinya ini berupa proses perencanaan berbasis data yang diolah dengan baik, otomatisasi manajemen supply chain dengan menggunakan AI, layanan pelanggan berbasis personalisasi pelanggan,
dengan respon yang cepat. Selanjutnya ada manajemen data yang terintegrasi dengan aktivitas aktivitas bisnis sampai pemasaran dan promosi yang berbasis tren yang dianalisis dari media sosial. Selanjutnya ada DigiSync atau Digital Synchronization. Digital Synchronization ini atau DigiSync merupakan integrasi dari komponen-komponen pada sistem IT dari aktivitas bisnis yang memang tadi saya sebutkan bersifat microservice. Jadi walaupun microservice tapi tetap terintegrasi. Jadi segala aktivitas, segala data, segala apapun proses yang terjadi itu tersinkronisasi, terupdate secara real time sehingga berbagai divisi dari XYZ Corp ini dapat melihat data yang sama. Nah, jadi di Gising ini akan berisi integrasi sistem IT, sinkronisasi real time, sampai menyatukan data pelanggan dari berbagai platform sehingga uh, jadilah satu sumber data yang tersentralisasi. Selanjutnya ada DigiSec atau Digital Security, di mana DigiSec ini memastikan keamanan data, baik dari data pelanggan sampai informasi dari bisnis XYZ Corp ini. Juga XYZ Corp ini tentunya akan memastikan keamanan atau kesamaan atau kesesuaian dengan standar keamanan yang ada. Nah, di GISEC ini akan mengamankan semua data perusahaan dengan sistem-sistem yang ada seperti enkripsi end-to-end, firewall canggih, dan sistem deteksi insiden keamanan. Selanjutnya ada memastikan kepatuhan terhadap regulasi secara otomatis. Selanjutnya menyediakan rencana pemulihan yang dilakukan secara otomatis sehingga apabila kalau ada bencana ataupun hal lainnya dapat dipulihkan dengan baik. Selanjutnya ada di Ginsa. Jadi di Ginsa ini tentang bagaimana kita melakukan interpretasi data secara akurat dan dengan baik. Nah, jadi di sini akan menghasilkan pelaporan otomatis secara real time, harus menggunakan analitik prediktif yang memanfaatkan data secara real time, penetrasi dan personalisasi pelanggan untuk membuat prediksi menjadi lebih akurat tentang kebutuhan-kebutuhan yang memang ada pada XYZ Corp ini. Selanjutnya adalah menyatukan data pelanggan dari berbagai platform sehingga menjadi satu sumber informasi terpusat sehingga memudahkan analisis mendalam untuk personalisasi pelanggan dan lainnya. Nah, apabila XYZ Corp ini melakukan adopsi di XYZ ini, maka tentunya akan terdapat impact yang jelas. Yang pertama, tentunya penurunan biaya operasional 3-5%, penurunan rata-rata downtime bulanan sebanyak 2 jam, efisiensi waktu rata aktivitas bisnis meningkat 50%, peningkatan pendapatan tahunan mencapai $25 juta, penurunan jumlah insiden keamanan tahunan sebanyak 1-2 kali, akurasi model prediktif mencapai 85%, peningkatan retensi pelanggan sampai 80%, sampai peningkatan kecepatan respon terhadap dinamika yang ada sebesar 30%. Nah, selanjutnya ada risk mitigation yang memang mungkin terjadi apabila dalam pengadopsian DGXZ ini dari mulai kesulitan adaptasi, serta integrasi data loss, pelanggaran keamanan data, downtime, flow data, dan lainnya. Serta ada respon-responnya dari mulai prototyping awal, percobaan intensif dan berulang, backup data berkala, kebijakan keamanan yang kuat, backup data dan infrastruktur, sampai kontrol dan validasi data secara otomatis. Berikut presentasi saya terhadap studi kasus yang diberikan pada kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Saya harap solusi ini dapat membantu permasalahan SZZ Corp yang terdapat pada studi kasus kali ini. Terima kasih.